Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Patrianana di channel YouTube Oasis Mantura. Kali ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Sitoraja, Bapak Dr. Nasaruddin Saleh. Kita mau tanya-tanya perihal simulasi pembelajaran tatap muka terbatas yang diselenggarakan di SMA Negeri Sitoraja. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah sehat. Nah Pak, ini ada beberapa pertanyaan Pak nih dari teman-teman siswa Semantura nih yang ingin bertanya mungkin kepada Bapak ya. Langsung aja boleh Pak? Boleh. Oke, yang pertama Pak, ini ada pertanyaan, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri Sitoraja? Persiapan pembelajaran tatap muka di SMA kita, SMA tercinta SMA Negeri Sitoraja Pakuntara. Alhamdulillah itu cukup panjang prosesnya seiring dengan perkembangan kasus COVID-19. Di sebagaimana diketahui, status PPKM level 4 itu baru 1 minggu ke belakang turun ke level 3. Dan pada saat level 3 lah kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi terbatas. Terbatas dalam pengertian jumlah yang bisa hadir ke sekolah. Nah, persiapan yang dilakukan diantaranya yang pertama adalah melengkapi prokes baik di dalam dan luar ruangan kelas, kemudian di halaman kelas, menyusun SOP untuk masuk keluar kelas, kemudian termasuk juga bagaimana saat pembelajaran di dalam kelas, dan administrasi yang memang diminta untuk dilengkapi seperti surat permohonan rekomendasi ke Dinas Pendidikan, kemudian koordinasi ke Satgas Covid Kecamatan, termasuk ke pihak kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintahan desa, dan komite sekolah. Yang juga lebih penting adalah izin dari orang tua, karena tanpa izin orang tua kegiatan pembelajaran siswa di sekolah itu tidak diperbolehkan. Dan alhamdulillah pada tanggal 30 Agustus kita telah didatangi oleh perwakilan dari dinas provinsi, pendidikan provinsi, yaitu pengawas, untuk memverval kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, dan kita mendapatkan poin 93. Wow, jadi cukup di atas, tinggi Pak ya? Cukup tinggi, di atas 91, dan kita berhak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan pada tanggal 31 kita upayakan untuk melengkapi prokes, termasuk juga kesiapan masker cadangan, kemudian juga disinfektan, hand sanitizer, termasuk juga cuci tangan di tiap kelas itu harus disiapkan. Kemudian juga persiapan yang lain adalah yang terakhir yang kemarin sore baru selesai, yaitu pemberitahuan. Jadi kami membuat surat pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan Provinsi melalui PCD Wilayah 8 untuk pelaksanaan kegiatan PTM terbatas yang diawali minggu ini pada hari Kamis dan besok Jumat. Khusus yang pertama untuk minggu 1 ini adalah untuk kelas 10. Nah, minggu kedua nanti ikut kelas BDR semua, dan untuk minggu ketiga kelas 11 dan minggu keempat itu kelas 12. Oh, Itu barangkali ya cukup panjang. berarti cukup panjang juga Pak ya persiapannya, harus koordinasi ke dinas ini, pemerintah. Betul. Kemudian Pak, ada juga yang bertanya, apa sih maksud dan tujuan diadakannya simulasi pembelajaran tatap muka terbatas ini Pak? Ya, pembelajaran tatap muka terbatas sebetulnya konsep hari ini itu bukan simulasi, tapi sudah langsung merupakan pembelajaran tatap muka. Tapi bisa kita ambil evaluasi dari pelaksanaan 2 hari ke depan. Nah, apakah ada kekurangan, ada hambatan, kendala, termasuk juga ada potensi penularan tidak untuk kasus COVID-19 pasca PTM terbatas, dan nanti kita akan rangkum, kemudian kita gali, analisis untuk jadi bahan nanti di PTM minggu ketiga. Oh, itu jadi manfaatnya. begitu Ya, ya. betul. Berarti sekarang itu bukan simulasi tapi langsung pada Langsung Oh, PTM terbatas. langsung Pak. Kemudian apa sih harapan dari sekolah mungkin Pak ya, dari Bapak dengan diadakannya pembelajaran tatap muka terbatas ini ke depannya? Ya, harapannya yang pertama adalah untuk guru sudah kembali terbiasa untuk mengajar tatap muka, walaupun masih sebagian waktu, termasuk juga siswa juga dibiasakan untuk kembali ke sekolah, untuk belajar di sekolah, dan mengubah kebiasaan yang selama ini telah terpaku selama kurang lebih 2 tahun. Yang bangun kesiangan, ya wayahna ya nama bangun lebih
pagi, lebih awal, karena kita tetap konsisten untuk masuk jam 7. Kemudian harapan lainnya pasca PTM ini terbatas ini tidak ada kasus baru yang muncul dari COVID-19. Karena kalau kasus baru muncul, kita tutup lagi, kita close lagi, nggak boleh. Oh, jadi cukup riskan juga berarti? Ya, sangat riskan. Oh, makanya prokes tetap harus dijaga sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka ini tetap bisa berjalan secara normal. Terakhir mungkin Pak ya, saya sama teman-teman di OSIS tuh sering gitu Pak ya, ada yang ke kami itu nanya, oh kok ini jadi intinya tuh ngeluh tuh Pak untuk BDR tuh, katanya jenuh lah, kemudian tugasnya itu hampir 75%, kemudian pemahaman materi mereka itu hanya 20% gitu Pak ya. Nah itu pesan Bapak untuk mereka tuh bagaimana sih Pak supaya tetap normal gitu Pak, semangat stabil gitu motivasinya. Kondisi ini tidak hanya siswa yang mengalami, kami pun sama, kami pun jenuh. Hanya barangkali ini merupakan takdir yang harus kita nikmati. Artinya takdir ini bagaimana kita mensiasati agar tidak menjadi objek yang dirugikan. Kita harus menjadi subjek yang diuntungkan dari pandemi COVID-19. Sebagai siswa, kalaupun BDR, konsekuensi yang mungkin tadi muncul adalah penguasaan kita lemah, mungkin hanya di 23%, tapi kita harus tetap punya motivasi, nanti saya akan menjadi apa? Pasca pandemi ini, pasca nanti keluar dari sekolah ini, dan itu harus disiapkan. Karena di luar sana, di luar SMA Negeri Sidoarjo, teman-teman kalian itu sedang juga berlomba untuk mengambil strategi yang terbaik meraih cita-citanya. Kalau kita berleha-leha, kita tidak bahasa Sunda soson-soson belajar, maka kita akan tertinggal dari siswa di sekolah lain. Dan sebagai motivasi barangkali, ketika Bapak di Pontianak di Kalimantan Barat, Bapak bertanya ngobrol dengan siswa di SMA Kristen Immanuel waktu itu, apa cita-cita kalian? Cita-cita kami Pak, ada salah seorang yang ingin kuliah di Jerman untuk mengambil teknik mesin. Mengapa ngambil Jerman? Karena dunia ini Pak, untuk mesin itu dikuasai oleh Jerman. Yang di Kalimantan saja punya orientasi kuliah ke luar negeri ke Jerman, masa kita yang di Pulau Jawa, yang di Sumedang, yang kurang lebih ratusan kilo dari ibu kota negara, kita tidak punya cita-cita besar. Ini barangkali menjadi motivasi kalian, jangan sampai terlena. Teman-teman kalian di luar sedang berusaha keras untuk mengejar cita-citanya, jangan sampai kita di sini terpaku dengan kondisi BDR dan PJJ yang kemungkinan menjenuhkan, tapi kita harus keluar dari zona ini. Jadi jangan meratapi nasib gitu Pak ya. Gitu harus move on. Iya, itu dia teman-teman. Iya, jadi kita itu harus move on dari takdir ini. Ya. Harus dibawa santai berarti Pak ya. Betul. Jadi banyak itu Pak ya yang kami juga, tugasnya banyak pisan gitu kan Pak. Tapi kami tuh berusaha gitu memberikan pemahaman ke mereka teh bahwa ya udah gitu kerjain aja gitu Pak gitu. Ya, bawa bahagia, bawa senang, sehingga kita tetap sehat, kita bisa tetap awet muda. Nah itu dia teman-teman. Mungkin itu Pak bincang-bincang kita kali ini teman-teman. Bila mana ada yang misalkan masih ingin ditanyakan, boleh nanti komen di bawah, kita mungkin akan buat part 2 gitu Pak. Boleh. Iya, itu dia teman-teman. Sekian dari saya dan juga Bapak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Pak di subscribe, like, komen, dan juga dibunyikan dan lonceng notifikasi, juga share ya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Kita akan tutup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.